kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai pemecahan masalah matematika. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah menengah dengan dosen pengampu, Ibu Asisten Profesor Rindi Antika MPD. Tanpa memperpanjang durasi, yuk disimak videonya. Baiklah, saya Dinda Novianti Zubaimar dengan NIM 20030200029. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat dan jenis masalah matematika serta implikasinya dan prosedur pemecahan masalah matematika. Yuk disimak. Hakikat dan jenis masalah matematika serta implikasinya. Masalah dalam matematika biasanya dinyatakan dalam suatu pertanyaan. Suatu pertanyaan akan menjadi suatu masalah hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah bagi peserta didik tergantung kepada individu dan waktu. Artinya, suatu pertanyaan menjadi suatu masalah bagi peserta didik yang satu, tetapi belum tentu menjadi masalah bagi peserta didik lainnya. Syarat suatu masalah matematika. Yang pertama, haruslah dapat dimengerti. Namun, pertanyaan itu harus menantang peserta didik untuk menyelesaikannya. Yang kedua, pertanyaan tersebut menuntut prosedur yang tidak rutin dalam penyelesaiannya. Prosedur pemecahan masalah matematika. Langkah pemecahan masalah matematika. Yang pertama, Polya 1973. Menurut Polya, mengemukakan bahwa terdapat 4 tahap utama dalam proses pemecahan masalah, yaitu 1. Memahami masalah atau understanding the problem. Yang kedua, merencanakan suatu penyelesaian atau devising a plan. Yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian atau carrying out the plan. Yang keempat, memeriksa kembali hasil penyelesaian atau looking back. Kedua, Gagne 1988. Gagne dalam Ruseffendi 1988 menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemecahan masalah, yaitu 1. Menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas. 2. Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional atau dapat dipecahkan. 3. Menyusun hipotesis-hipotesis alternatif atau prosedur kerja yang diperkirakan baik untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah itu. 4. Mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya, yakni pengumpulan data, pengolahan data, dan lain-lain. Hasilnya mungkin lebih dari sebuah. 5. Memeriksa kembali atau mengecek apakah hasil yang diperoleh itu benar. Mungkin memilih pada pemecahan yang paling baik. 3. Dewey 1998. Dewey dalam Sujono 1998 menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemecahan masalah, yaitu 1. Tahu bahwa ada masalah, yakni kesadaran akan adanya kesukaran, rasa, putus asa, keheranan, dan keraguan-raguan. 2. Mengenali masalah, yakni klasifikasi dan definisi, termasuk pemberian tanda pada tujuan yang dicari. 3. Menggunakan pengalaman yang lalu. Misalnya, informasi yang relevan, penyelesaian soal yang lalu, atau gagasan untuk merumuskan hipotesa dan proposisi pemecahan masalah. 4. Menguji secara berturut-turut hipotesa atau kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. 5. Mengevaluasi penyelesaian dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Halo semuanya, saya Diandra Sartika Panggabean dengan NIM 20030200039. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemecahan masalah matematika dan pentingnya psikologi kognitif dalam pemecahan masalah matematika. Disimak ya video penjelasannya. Strategi pemecahan masalah matematika. Yang pertama yaitu beraksi.
Strategi ini lebih banyak terkait dengan manipulasi objek atau aktivitas fisik untuk memberikan gambaran nyata dari masalah yang diberikan. Kita dituntut untuk melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian aksi fisik atau manipulasi objek. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Strategi ini dilakukan dengan cara menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan yang ada dengan menggunakan gambar atau diagram. Pembuatan gambar atau diagram tidak perlu membuatnya secara detail, tetapi cukup yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, mencari pola. Strategi ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan bilangan atau kejadian yang menunjukkan pola tertentu. Sehingga dengan menunjukkan pola yang dihasilkan, maka dapat dilakukan perkiraan kondisi tertentu dari sebuah kejadian meskipun dalam jumlah yang besar. Yang keempat, membuat tabel. Strategi ini dilakukan dengan mengubah informasi yang ada dalam soal disajikan dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah membantu mempermudah peserta didik untuk melihat pola dan memperjelas informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam mengklasifikasi dan menyusun informasi atau data dalam jumlah yang besar. Yang kelima, menghitung semua kemungkinan secara sistematis. Strategi ini sering digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan membuat tabel. Karena kadangkala tidak mungkin bagi kita untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan himpunan penyelesaian. Dalam kondisi demikian, kita dapat menyederhanakan pekerjaan kita dengan mengkategorikan semua kemungkinan tersebut ke dalam beberapa bagian. Yang keenam, ada tebak dan periksa. Strategi menebak dan menguji ini didasarkan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan yang ada, ditambah pengetahuan dari pengalaman sebelumnya. Hasil tebakan tentu saja harus diuji kebenarannya, serta diikuti oleh sejumlah alasan yang logis. Yang ketujuh, ada strategi bekerja mundur. Strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi akhir dan menanyakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, yang kedelapan, ada mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan butuhkan. Strategi ini memberi peluang kepada siswa atau mahasiswa untuk mengidentifikasi semua informasi yang diberikan dalam soal. Informasi yang diberikan akan memberi arahan apa yang diinginkan dalam soal dan informasi apa saja yang sudah diberikan dan dibutuhkan. Yang kesembilan, menulis kalimat terbuka. Untuk sampai pada kalimat terbuka yang diinginkan, siswa atau mahasiswa harus cermat dalam membaca soal dan mencari hubungan antar unsur yang terkandung di dalam soal. Setelah itu, baru menentukan kalimat terbuka yang sesuai. Yang ke-10, menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa. Sebuah soal ada kalanya sangat sulit untuk diselesaikan karena di dalamnya terkandung permasalahan yang cukup kompleks. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, dapat dilakukan dengan menggunakan analogi melalui penyelesaian masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Yang ke-11, mengubah pandangan. Strategi ini muncul setelah tidak dimungkinkan menggunakan strategi yang ada. Kita harus mengubah pandangan kita agar masalah matematika yang diberikan dapat diselesaikan. Masalah yang dihadapi perlu didefinisikan dengan cara yang sama sekali berbeda, sehingga akan muncul strategi yang tidak biasa, tetapi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, pentingnya psikologi kognitif dalam pemecahan masalah matematika. Tahapan perkembangan kognitif anak memberikan arahan kepada pengajar untuk dapat mengajarkan matematika secara benar. Selain itu, proses asimilasi dan akomodasi memberikan gambaran tentang bagaimana peserta didik mendapatkan pengetahuan. Dengan ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana belajar matematika harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Nah, kita misalkan untuk anak SD. Agar lebih mudah belajar matematika, maka diperlukan manipulasi benda nyata agar memudahkan mereka memahami konsep matematika.
Jika guru hanya menjelaskan dengan ceramah, maka mereka akan mengalami kesulitan membayangkan materi yang dibahas. Karena sulit membayangkan, maka mereka juga akan kesulitan memberi definisi dan menggambarkannya. Diperlukan alat peraga yang bisa mereka pegang dan gunakan. Dengan cara ini, mereka mampu membayangkan dan mendeskripsikan konsep tersebut sehingga mampu membuat definisi dengan bahasa mereka sendiri. Melihat contoh ini menunjukkan bahwa begitu penting dan berpengaruhnya psikologi kognitif dalam proses belajar matematika. Halo teman-teman, saya Tasya Ambarini dengan NIM 20030200037 akan membahas mengenai pemecahan masalah terkait bilangan dan juga pemecahan masalah terkait bangun datar. Yuk langsung saja kita bahas. Pemecahan masalah terkait bilangan. Pengertian. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan teori Polya dan Rice terkait bilangan. Untuk contoh kasusnya yaitu, panjang sebuah jalan dari satu ujung ke ujung lainnya adalah 50 meter. Di sepinggiran jalan akan ditanam pohon dengan jarak 5 meter. Berapa banyak pohon yang ditanam di sepanjang jalan tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan cara Polya, kemudian yang kedua dengan menggunakan cara Rice. Untuk penyelesaian pertama dengan menggunakan cara Polya, yang pertama pada poin A, pada tahap memahami masalah, siswa harus memahami soal yang diberikan, kemudian menentukan panjang sebuah jalan 50 meter, dan di sepanjang jalan akan ditanami pohon. Siswa mencoba mencari banyaknya pohon yang ditanam di sepanjang jalan. Kemudian untuk poin B, tahap merencanakan penyelesaian. Siswa dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan gambar sebagai berikut. Kemudian poin C, menyelesaikan masalah. Nah, pada contoh kasus tersebut, panjang sebuah jalan dari satu ujung ke ujung lainnya adalah 50 meter. Kemudian kita disuruh mencari berapa banyak pohon yang akan ditanam di sepanjang jalan tersebut dengan jarak 5 meter. Maka banyaknya pohon yang dapat kita tanam dengan jarak masing-masing pohon adalah 5 meter sebanyak 11 pohon. Nah, kemudian untuk poin yang D, mengecek kembali. Nah, untuk poin D ini kita menghitung kembali banyaknya pohon yang dapat kita tanam dengan jarak masing-masing pohon adalah 5 meter. Yaitu banyaknya pohon adalah 11 pohon. Jadi, pohon yang ditanam sepanjang jalan sebanyak 11 pohon. Selanjutnya, untuk penyelesaian kedua dengan menggunakan cara Rice. Penyelesaian dengan menggunakan gambar. Nah, gambar tersebut adalah sebuah jalan dengan panjang 50 meter. Nah, di sepinggiran jalan tersebut akan ditanami pohon dengan jarak tiap pohon adalah 5 meter. Kemudian kita akan mencari banyak pohon yang dibutuhkan untuk ditanam di sepanjang jalan. Langkah yang kita ambil yang pertama, melakukan operasi pembagian 50 meter dibagi 5 meter. Kemudian menjumlahkan satu pohon yang ada di ujung. Maka banyaknya pohon yang dibutuhkan adalah 50 dibagi 5 ditambah 1 pohon yang ada di ujung. Jadi banyaknya pohon yang ditanam di sepanjang jalan ada 11 batang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemecahan masalah terkait bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar dapat diartikan juga sebagai sebuah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Dikatakan datar karena bangun ini tidak mempunyai tinggi dan tebal. Terdapat macam-macam bangun datar, diantaranya adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajaran genjang, trapesium, lingkaran, layang-layang, dan belah ketupat.
Nah, untuk contoh penyelesaian permasalahan terkait bangun datar, kita mengambil satu kasus, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Ada berapa banyak segitiga yang terdapat pada gambar di atas? Nah, penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan cara Polya. Yang pertama, poin A, memahami masalah. Nah, dari kasus tersebut dapat kita ambil permasalahannya, yaitu kita harus mencari banyaknya segitiga pada gambar. Nah, kemudian untuk poin yang B, merencanakan penyelesaian. Penyelesaian pertama yaitu dengan menghitung satu-satu banyaknya segitiga. Kemudian, mencari banyaknya kombinasi gambar segitiga. Selanjutnya, poin yang C, menyelesaikan masalah. Nah, di sini sudah ada tabel dengan kombinasi banyaknya segitiga dan banyaknya segitiga dari kombinasi tersebut. Yang pertama, untuk kombinasi satu segitiga, terdapat 5 banyaknya segitiga. Kemudian, untuk 2 kombinasi segitiga, terdapat 4 banyaknya segitiga. Kemudian, untuk 3 kombinasi segitiga, terdapat 3 banyaknya segitiga. Selanjutnya, untuk 4 kombinasi segitiga, terdapat 2 banyaknya segitiga. Dan yang terakhir, untuk 5 kombinasi segitiga, terdapat 1 banyaknya segitiga. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu mengecek kembali. Nah, dari tabel yang kita dapatkan pada poin C, terdapat banyaknya segitiga dari masing-masing kombinasi. Yang pertama, 1 kombinasi segitiga, kemudian 2 kombinasi segitiga, yang kemudian 3 kombinasi segitiga, 4 kombinasi segitiga, dan yang terakhir 5 kombinasi segitiga. Didapatkanlah banyaknya segitiga, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Jadi banyaknya segitiga seluruhnya adalah 15. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yun Alfrida dengan NIM 230-238. Di sini saya akan membahas materi mengenai pemecahan masalah terkait bangun ruang dan pemecahan masalah terkait peluang. Tanpa memperpanjang waktu, yuk disimak videonya. Pemecahan masalah terkait bangun ruang. Dalam ilmu matematika, bentuk bangun ruang terdiri dari beberapa bagian, di antaranya sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah bagian pada bentuk bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Rusuk adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Dan titik sudut adalah titik dari hasil pertemuan rusuk. Macam-macam bentuk bangun ruang diantaranya ialah balok, kubus, prisma, limas, tabung, bola, dan kerucut. Kasus. Tentukan banyak kubus pada gambar di bawah ini. Penyelesaiannya kita menggunakan cara Polya. Yang pertama adalah memahami masalah. Diketahui sebuah bangun yang tersusun dari beberapa kubus, lalu menentukan banyaknya kubus tersebut. Lalu yang B, merencanakan penyelesaian. Lalu yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Kita menggunakan pola gambar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Jadi di sini terdapat bagian bawah itu 5 kubus, lalu bagian kedua 3 kubus, dan yang bagian paling atas adalah 2 kubus. Maka kesimpulannya, banyaknya kubus adalah 5 ditambah 3 ditambah 2. Ada 10 kubus. Pemecahan masalah terkait peluang. Pengertian, peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Contoh kasusnya, ada 5 kotak berisi kelereng. Setiap kotak berisi kelereng sama banyak. Jika 15 kelereng diambil dari setiap kotak, maka jumlah kelereng yang tersisa sama dengan jumlah kelereng mula-mula dalam 2 kotak sebelum pengambilan. Berapa banyak kelereng dalam setiap kotak mula-mula? Penyelesaian. Misalkan banyak kelereng mula-mula tiap kotak adalah X, maka seluruh kelereng mula-mula adalah 5X. Jumlah kelereng yang diambil 5 kali 15 sama dengan 75.
Karena jumlah kelereng yang tersisa sama dengan jumlah kelereng mula-mula dalam dua kotak sebelum pengambilan, maka 5x kurang 75 sama dengan 2x. Kita selesaikan. 5x kurang 2x sama dengan 75, 3x sama dengan 75, jadi x sama dengan 75 per 3, hasilnya x sama dengan 25. Jadi, jumlah kelereng mula-mula adalah 25. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Leni Wayuni dengan NIM 20030200034. Di sini saya akan membahas terkait pengolahan data dan eksplorasi. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pemecahan masalah terkait pengolahan data. Kata data itu berasal dari kata datum yang berarti fakta yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pengolahan data dalam suatu proses atau manipulasi data yang menerima data sebagai masukan atau input. Proses tersebut dalam bentuk informasi ataupun output. Sekarang kita akan membahas salah satu kasusnya. Sebanyak 100 siswa mengikuti tes matematika. Rata-rata nilai seluruh siswa adalah 64. Rata-rata siswa laki-laki adalah 60, sedangkan rata-rata siswa perempuan adalah 70. Pertanyaan yang pertama, ada berapa banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan? Yang kedua, berapa banyaknya siswa laki-laki daripada siswa perempuan? Nah, sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menyelesaikan dengan model Polya. Jadi, model Polya ini terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama memahami masalah, yang kedua menentukan rencana strategi penyelesaian masalah, yang ketiga menyelesaikan strategi penyelesaian masalah, yang keempat memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita akan menggunakan model Polya. Jadi ada 4 langkah dalam model Polya. Langkah yang pertama memahami masalah, yang kedua menentukan rencana strategi penyelesaian masalah, yang ketiga menyelesaikan strategi penyelesaian masalah, dan yang terakhir memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Jadi tadi terdapat 100 siswa, rata-rata semua siswa 64. Rata-rata siswa laki-laki 60 dan siswa perempuan 70. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Kita akan menggunakan permisalan. Kita misalkan X sama dengan banyak anak laki-laki. Maka 60X ditambah 70 dikali 100 dikurang X per 100 sama dengan 64. 60X ditambah 7000 dikurang 70 sama dengan 6400. Maka X sama dengan 60. Dapatlah kita X-nya atau anak laki-lakinya 60. Yang ke C, melaksanakan penyelesaian. Maka 60X ditambah 7000 dikurang 70X sama dengan 6400. Maka X sama dengan 60. Nah, karena ada 60 siswa laki-laki, maka banyak siswa perempuan adalah 100 dikurang 60, yaitu 40 siswa perempuan. Ada 60 siswa laki-laki dikurang 40 siswa perempuan, itu sama dengan sisa 20 anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengecek kembali. Jadi kita dapat bahwa siswa laki-lakinya tadi 60, siswa perempuannya 40, dan ada 20 anak laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dengan penyelesaian kedua, yaitu menggunakan cara race. Kita misalkan diasumsikan semua siswa anak laki-laki, maka nilai totalnya 60 dikali 100 yaitu 6000.
Nilai seluruh siswa sebenarnya 64 dikali 100 sama dengan 6.400. Maka selisih nilainya yaitu nilai sebenarnya dikurang nilai permisalan sama dengan 6.400 dikurang 6.000 yaitu 400. Maka selisih siswa sama dengan siswa sebenarnya dikurang siswa permisalan yaitu 70 dikurang 60 sama dengan 10. Maka banyak siswa perempuan sama dengan 400 dibagi 10 sama dengan 60. Banyaknya siswa laki-laki 100 dikurang 40 yaitu 60. Maka selisih siswa laki-laki dan perempuan yaitu 60 siswa laki-laki dikurang 40 siswa perempuan yaitu sisa 20 anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Pemecahan masalah eksplorasi. Pengertian eksplorasi. Eksplorasi diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. Dalam aktivitas eksplorasi, siswa dituntut untuk mencari hubungan antara pengetahuan atau data yang satu dengan pengetahuan atau data lainnya, menyimpulkan dan melakukan analisis secara logis, membuat model matematikanya, menyusun dugaan, menyusun pola atau keteraturan, dan berabstraksi. Mengapa harus eksplorasi? Dalam pemecahan soal atau masalah eksplorasi, kita bukan hanya dituntut untuk mencari hasil akhirnya saja, namun lebih penting adalah proses mendapatkannya, proses belajar dan berpikir serta bernalar bagi para siswa. Tujuannya adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih kreatif, sehingga hidupnya mandiri dan berguna bagi orang lain. Dan terlihat jelas bahwa kemampuan berpikir dan bernalar menjadi kompetensi yang sangat penting dalam hidup manusia, dalam upaya menciptakan manusia yang kreatif sehingga hidupnya mandiri dan berguna bagi orang lain. Nah, dari semua penjelasan dari kami dapat kita simpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kecakapan siswa dalam menyelesaikan masalah matematis atau usaha mencari solusi yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian masalah dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan serta pemahaman yang sudah dimiliki. Kemampuan pemecahan adalah bukan hanya dijadikan sebagai tujuan pembelajaran tetapi juga dijadikan pendekatan dalam pembelajaran matematika melalui pelajaran berbasis masalah siswa dalam menemukan kembali konsep, memahami materi dan prinsip matematika. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.